Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baiknya tabi'in atau pengikut adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama Uwais. Nama lengkapnya Uwais Al-Qarni. Dia seorang yatim dan hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh di Yaman. Uwais juga memiliki penyakit belang di tubuhnya. Uwais dan ibunya adalah keluarga fakir. Rasulullah sempat berpesan pada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari Uwais. Carilah ia, Uwais Al-Qarni, dan mintalah kepadanya agar memohon ampun untuk kalian. Sabda Rasulullah seperti yang diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim. Mengapa Uwais begitu istimewa bagi Rasulullah SAW? Uwais dan ibunya masuk Islam setelah mendengar seruan Nabi Muhammad SAW dari Mekkah. Uwais adalah sosok pemuda yang soleh dan memuliakan ibunya. Pada suatu ketika, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW yang saat itu berada di Madinah. Uwais langsung menuju rumah Rasulullah SAW. Namun sayang, Uwais tak bisa menjumpai Rasulullah SAW sebab sedang dalam medan pertempuran. Teringat pesan sang ibu agar lekas kembali ke Yaman, Uwais terpaksa pamit kepada Siti Aisyah, istri Rasulullah yang saat itu berada di rumah. Tak lupa ia menitipkan salam untuk Rasulullah SAW. Kisah lain dari Uwais Al-Qarni adalah senantiasa memenuhi keinginan ibunya. Sang ibu yang sudah tua sangat ingin sekali pergi menunaikan ibadah haji. Padahal dengan kondisi ketika itu Uwais tidak ada uang. Uwais merasa berat untuk memenuhi keinginan sang ibu. Dari Yaman ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang yang pergi ke Mekah biasanya menggunakan unta untuk membawa banyak perbekalan. Uwais terus berpikir untuk mencari jalan keluar agar ibu bisa berangkat ke Tanah Suci. Kemudian Uwais membeli seekor anak lembu dan membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Banyak orang yang menganggap aneh tindakan Uwais tersebut. Setelah 8 bulan, berat lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Saat tiba musim haji, Uwais merasa otot-ototnya sudah kuat dan siap mengangkat beban berat. Dia pun menggendong sang ibu dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di Tanah Suci, Uwais Al-Qarni dengan tegap menggendong ibunya, wukuf di Arafah dan tawaf di Ka'bah. Di depan Ka'bah air mata ibunya tumpah dan Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu yang heran karena Uwais tak meminta dosanya diampuni. "Dengan terampuni dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridha seorang ibu yang akan membawaku ke surga," jawab Uwais. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi karunia untuk Uwais. Penyakit belang di tubuh Uwais seketika sembuh. Hanya tertinggal bulatan putih di tekuknya. Tanda di tekuk itu merupakan sebuah tanda sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mengenalinya. Pada akhirnya Umar dan Ali menemukan Uwais, dan seperti pesan Rasulullah, Umar dan Ali meminta Uwais agar mendoakan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tahun setelah dengan Umar dan Ali, Uwais wafat. Masyarakat Yaman ketika itu heran sebab banyak orang yang berebut memandikan, mensolatkan, dan menguburkan jenazah Uwais. Banyak yang meyakini bahwa orang-orang yang berebut memandikan, mensolatkan, dan menguburkan jenazah Uwais Al-Qarni ketika itu adalah para malaikat-malaikat yang diturunkan ke bumi
hanya untuk mengurus jenazah Uwais. Inilah kisah pemuda soleh, taat pada Allah dan juga taat pada ibunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.